Haleluya, kekasih Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta 2022. Ya, puji Tuhan, hari ini kita memperingati 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dalam adat orang Yahudi, ini disebut dengan Shavuot. Shavuot adalah satu hari raya dirayakan orang Yahudi untuk dia merayakan panen. Bagaimana dia bersyukur, hasil panen mereka diberkati dan mereka membawa ke rumah Tuhan, bersuka cita buat pemeliharaan Tuhan. Shavuot juga punya pengertian, Bapak Ibu, bagaimana mereka memperingati bersuka cita akan turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai pada zaman Nabi Musa. Mereka bersuka cita sehingga mereka boleh melihat bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Namun pada waktu hal yang naif terjadi saat pencurahan daripada 10 perintah Allah itu, di mana di sana ada yang namanya peristiwa lembu emas, di mana orang Israel 3.000 orang pada waktu itu mati karena kesalahan mereka menyembah patung lembu emas pada saat tepat turunnya 10 perintah Allah. Dan pada zaman kasih karunia ini, pada 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, 120 orang di loteng Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus dan betul-betul digenapi saat itu, dan sampai sekarang Roh Kudus masih ada di bumi ini menyertai setiap orang yang percaya kepada Yesus dan dia berdiam di dalam diri kita. Dan menarik sekali, pada waktu pencurahan Roh Kudus bukan 3.000 orang mati pada masa itu, tapi justru 3.000 orang dibangkitkan secara rohani, mengalami lawatan Allah yang luar biasa. 3.000 orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena ada kuasa Roh Kudus. Memang hidup kita ini perlu Roh Kudus, Bapak Ibu kasih, karena Roh Kudus adalah bagian di mana memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang disebut dengan marturos atau marturia atau saksi Kristus. Tuhan pengen Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi saksi-saksinya, mulai dari keluarga, itu Yerusalem, Yudea, famili-famili kita, tetangga kita, masyarakat kita, kota kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi saksi Kristus, bukan cuma sekedar secara karunia, tapi juga secara karakter, kehidupan nyata sifat-sifat Kristus dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, memampukan kita melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Pneuma Aletheia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Kudus atau Roh kebenaran atau Parakletos itu ditaruh Allah sebagai Roh Kristus di dalam diri kita. Dia maha hadir dan dia ada di mana-mana menyertai setiap orang percaya. Fungsinya adalah dia ingin menyertai saudara. Artinya Bapak Ibu saat ini yang mungkin sebatang kara di satu kota, engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai engkau dan dia membuka jalan bagimu untuk merasakan kebaikan, pertolongan serta pembelaannya dia. Parakletos itu bicara tentang pembela kita, penolong kita, penghibur kita, yang selalu membawa kita mengalami kemenangan dari setiap dakwaan si iblis. Mari kekasih Tuhan, tugas kita sederhana. Ketika engkau disertai Tuhan, buatlah pribadi agung yang menyertai kita itu betah di dalam kita. Bagaimana dia tinggal di dalam hati saudara yang kudus, yang telah disucikan oleh darah Yesus, diisi dengan Roh Kudus, dan tugas Roh Kudus itu memimpin kita, mengajar kita, mengingatkan kita untuk menjadi orang percaya yang kembali seperti pada waktu Adam dan Hawa diciptakan sebelum mereka jatuh dalam dosa, yaitu rupa dan gambar Allah ada pada kita. Itu seperti bayangan, Anda berjalan itu ada bayangan, kita bergerak ada bayangan kita. Jadi kita adalah bayangannya Allah di bumi ini. Allah bergerak seperti apa, nampak kita mengikutinya. Melakukan kehendak Allah itu tepatnya. Orang yang serupa dengan Kristus adalah orang yang mau dengan serendah hati menjadi pelaku kehendak Allah dalam hidupnya. Dan tugas Roh Kuduslah memampukan saudara melakukannya. Satu kali ada seekor lalat yang berjumpa dengan seekor lalat pendatang. Dia berjumpa, "Kamu dari mana, lalat?" "Oh, saya dari Jakarta." "Lu kok bisa terbang? Kamu terbang?" "Enggak. Saya bisa terbang 2 jam yang lalu dari Jakarta, sekarang ada di Jambi ini," katanya. "Gimana caranya? Dengan sayap kecilmu itu kamu terbang dari dari Jakarta ke Jambi?" Lalu hantu berkata, "Enggak, aku naik hinggap di sebuah tas, lalu tas itu dibawa oleh penumpangnya naik ke pesawat, pesawatnya terbang, pesawatnya mendarat di Jambi. Nah, saya keluar dari tas atau dari hinggapan saya tas itu dan sekarang saya ada di Jambi. Jadi sayap kecil saya ini nggak berarti, tapi saya naik sayap yang besar sehingga saya bisa ada di tempat yang saya mau." Nah, itulah gambaran kita, Bapak Ibu. Kita untuk mengampuni itu sulit. Kita untuk memberi, menabur itu sulit. Kita untuk nurut kehendak Allah, tunduk pada atasan atau pemimpin rohani itu sulit. Tapi Roh Kudus yang dalam diri kita yang memampukan kita untuk melakukannya, asal kita mau
mati bagi diri sendiri. Kehidupan Kristus nyata dan untuk saudara, supaya Anda bisa belajar mengerti bagaimana hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 8 dijelaskan di sana, bagaimana Roh Kudus ingin memberikan kepada kita satu kualitas yang luar biasa, yaitu Dia ingin membebaskan saudara menjadi pribadi yang betul-betul terbebas dari belenggu dosa, dari hukuman maut. Upah dosa adalah maut. Ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita, Dia membuat Anda dibebaskan dari hukuman dosa. Roh Kudus juga dikatakan Dia mampu memberikan Anda damai sejahtera. Dia tinggal dalam diri kita. Dia membuat Anda mengalami yang namanya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus juga akan mampukan saudara untuk karib dengan Tuhan. Di Roma pasal 8, ayat 1 sampai ayat habis dijelaskan di sana, Tuhan ingin membuat kita semua mengalami kemenangan, hidup menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Itu makanya tugas kita Bapak Ibu, buatlah Roh Kudus betah dalam diri kita. Lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, maka engkau akan menjadi mitra Allah untuk menyenangkan diri Tuhan. Kalau memang dengan memberi, membuat Tuhan disenangkan, lakukanlah. Kalau memang dengan tunduk pada pemimpin rohani, membuat Tuhan disenangkan, lakukanlah. Kalau memang dengan mengasihi istri, mengampuni pasangan, membuat Anda berkenan kepada Tuhan, lakukanlah. Kalau memang dengan mengampuni, membuang kebencian, membuat Tuhan disenangkan, Roh Kudus betah dalam hati saudara, lakukanlah. Hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan saudara lewat kuasa Roh Kudus-Nya untuk membawa kita menjadi mempelai Kristus. Itu peranan fungsi Roh Kudus. Nanti pada waktu pengangkatan terjadi, maka lihat baik-baik, orang Kristen yang tertinggal, dia akan berjuang keselamatan dengan nyawanya sendiri. Karena Roh Kudus sudah diambil dari bumi. Tidak ada lagi Roh Kudus. Anda bayar keselamatan dengan nyawa Anda sendiri. Selagi masih ada waktu, sebelum ada penyesalan, mari kita berubah. Mengasihi Tuhan, hidup jujur, membuat hati Tuhan senang, lakukanlah. Dan saya percaya, kalau itu membuat Anda karib dengan Tuhan, lakukanlah. Ketika Anda saat teduh dengan Tuhan, Tuhan senang, lakukanlah. Hari-hari ini lakukan segala sesuatunya untuk membuat hati Tuhan senang. Sehingga di dalam pikiran kita hanya satu, God's quality, bukan cuma good quality. Ketika kamu memiliki kuasa Roh Kudus, Tuhan akan membawa Anda menjadi pribadi yang produk Allah yang berkualitas. Tuhan memberkati, doa untuk Anda, selamat hari Pentakosta. Shalom.